menunggu siaran langsung. Enggak lewat TV ya? Coba enggak. Hijrah biasanya live terus. Oh iya. Iya. Hijrah TV ya. Iya. Ya Allah, astagfirullah. Iya, Hijrah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan Waalaikumsalam ibu-ibu, selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Salam sejahtera semua kita semua yang mengikuti kajian pada malam hari ini. Senantiasa mendapatkan nikmat sehat, rezeki dan kebahagiaan bersama keluarga di masa pandemi. Bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini kita akan mengikuti kajian dari Ustadz Syafiq Riza Basalama dengan tema kajian maksud saya, jangan melo, semua atas kehendaknya. Kajian ini akan berlangsung selama 70 menit, dimulai ketika Ustadz memulai kajiannya. Ustadz sendiri akan menggunakan waktu 40 menit dan 30 menit sisanya waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Saya berharap bahwa pada ibu-ibu bisa enjoy menikmati kajian ini, seluruh rangkaian acara kajian ini, terutama dengan cara yang mudah sekali, semua mic Bapak dan Ibu di mute. Supaya kajian itu kita bisa serap dan menjadi ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan bersama-sama masyarakat. Bapak dan Ibu, sebentar lagi kita akan mulai kajian ini. Tinggal menunggu Ustadz Syafiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah. Sehat walafiat Ustadz ya? Sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah. Itu yang paling mahal sekarang Ustadz. Allah paling mewah. sungguhan. Oksigen jadi mahal sekarang. Selama ini kita nggak pernah mensyukuri oksigen. Oksigen jadi mahal. Betul. Hilang oksigennya, hilang. Pak Ustadz, siap. Apakah mau mulai? Sekarang Bismillah. Jamaahnya sudah hampir 150. Siap. Kita mulai saja. Nah. Waktu untuk Ustadz 40 menit, mudah-mudahan cukup. Kalau lebih pun nggak apa-apa Ustadz, kita nggak akan tegur, tidak akan interupsi. Barakallahu fikum. Paling yang akan dikurangi adalah jatah tanya jawabnya. Siap. Ya. Tafadhal Ustadz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Subhanallah, tak terasa kita masuk ke malam 7 Zulhijjah 1442 Hijriah. Kita berada di hari-hari terindah sepanjang masa dengan kondisi yang cukup sulit. Tapi yang jelas ini nikmat dari satu sisi yang harus kita syukuri, yang harus kita manfaatkan. Karena kita nggak tahu apakah kita akan sampai ke tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Apakah kita akan sampai ke tanggal 10 Dzulhijjah, hari untuk berkorban. Nggak ada yang tahu. Maka di hari-hari yang tersisa ini, manfaatkan untuk beramal soleh, untuk banyak bertakbir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, Covid semakin mengganas. Nggak dalam bayangan kita yang terpapar Covid dalam sehari bisa tembus 50.000. Sehingga semua jadi cemas. Pemerintah sendiri harus menarik rem darurat. Tidak sedikit kerabat, handai taulan yang menjadi korban COVID-19. Sehari-hari, anak tadi sore bersedih ke rumah ibunda. Tahu-tahu kakak menyampaikan bibi kita positif COVID. Padahal beliau punya komorbid penyakit bawaan yang cukup banyak. Tapi kita tahu Allah ala kulli syai'in qadir. Nggak ada yang sulit bagi Allah. Nggak ada yang mustahil bagi Sang Pencipta. Semoga Allah menyembuhkan yang sakit di antara kita dan mengampuni yang meninggal dunia. Apa yang seharusnya kita lakukan? Kenapa seperti ini? Kapan berakhir? Apa sih sebenarnya yang terjadi? Ada ketakutan. Ada kepanikan yang menyelimuti. Takut terpapar COVID tatkala ada tetangga yang positif. Tatkala dengar ada kerabat yang meninggal dunia karena COVID. Kita juga takut kelaparan. Karena bicara kondisi ekonomi juga sulit. Ahibati fillah, sikap seorang muslim, tentunya muslim yang benar ya, muslim yang bukan hanya KTP-nya yang Islam, muslim bukan yang ilmunya hanya dunia, tapi muslim yang tahu bahwa setiap orang yang mengaku Islam, dia punya kewajiban belajar agama. Sehingga sikapnya berbeda. Dunia ini dar bala. Dunia ini negeri ujian. Negeri cobaan. Bayangin, udah kita ini sedang berada di negeri cobaan. Berarti apapun yang terjadi itu cobaan. Dan dunia ini bukan negeri rahat. Majelis taklim kita, majelis ar-rahat ya. Majelis santai ya. Enggak sebenarnya. Di sini bukan tempat bersantai ria. Dan di sini bukan tempat tinggal. Kalau kita lihat musibah-musibah, petaka-petaka yang membuat terasa pahit di lidah
sedih di hati, itu seperti ombak di lautan yang gak pernah berhenti sebenarnya. Kalaupun dia berhenti, kalaupun kita ngelihat ada lautan sedang tenang ya, tiba-tiba datang angin yang membuat orang-orang ketakutan dan panik. Seperti itu kehidupan kita. Nggak ada yang selamat dari cobaan dan ujian. Garis bawain, tidak ada satupun manusia yang selamat dari cobaan dan ujian. Allah Azza wa Jalla mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam kesusahan. Kita nggak akan pernah menemukan orang yang sempurna kebahagiaan di dunia. Karena memang di sini bukan tempat bersenang-senang. Yang kaya, dia takut kehilangan hartanya. Di Jakarta katanya banyak rumah-rumah gedong pada dijual. Mobil-mobil mewah pada dijualin. Ya, yang kaya ada rasa khawatir kekurangan hartanya. Yang berkuasa, dia juga takut kehilangan kekuasaan. Adapun yang fakir, dia terkadang dia menderita dengan kefakirannya. Namun banyak orang yang lupa dengan nilai yang Allah berikan kepada dia. Artinya yang ada pada diri kita ini sesuatu yang indah sebenarnya. Tapi karena kita itu suka melihat ke atas, maka hidup kita penuh dengan penderitaan. Musibah itu datang. COVID-19 datang. Salah satu tujuannya adalah untuk menyingkap siapa Anda, siapa Ana, siapa Anta, siapa Anti. Untuk menyingkap siapa dia sebenarnya sih. Yang selama ini hidup di tengah-tengah kita, bersama kita. Tatkala datang musibah, maka akan nampak hakikat jati diri seorang hamba. Ahibati fillah, galau dan panik itu seharusnya tidak tinggal di hati seorang muslim. Kalaupun datang lewat mungkin ya, tapi nggak tinggal. Kenapa? Karena dia beriman dengan takdir ilahi. Dia beriman bahwa apa yang menimpa dia itu nggak akan luput darinya. Apa yang menimpa itu tidak akan luput darinya. Dan apa yang luput memang seharusnya nggak menimpa dia. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa'lam, ambil nih ilmu, ketahuilah nih ilmu. Ada banyak ilmu yang diucapkan oleh manusia, kadangkala omong kosong, yang nanti omongannya ya kadangkala dusta, kadangkala hanya kira-kira. Ini ucapan Nabi SAW yang beliau disebutkan oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, dari keinginan jiwanya, tapi yang diucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Beliau mengatakan, wa'lam anna ma asabak lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah bahwa apa yang menimpamu memang tidak akan luput darimu. Apa yang menimpamu itu nggak mungkin luput darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Yang luput darimu memang nggak harus menimpamu. Kenapa? Kata Tuhan Allah Azza wa Jalla. Semua itu kehendak Allah. Oleh karena itu, kalau kita membaca sejarah perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam, full cobaan. Sebelum beliau jadi Nabi, ketika beliau masih bayi,
Keluar dari perut ibundanya, bapaknya udah nggak ada. Umur 6 tahun, ibunya mati. Dipelihara bapaknya, dipelihara kakeknya, hanya 2 tahun. Setelah itu meninggal dunia. Dipelihara pamannya yang hidup susah. Beliau akhirnya mengembala kambing. Bagaimana ketika muda beliau membawa dagangannya Khadijah. Bekerja kepada Khadijah. Kemudian menikah dengan Khadijah. Dengan janda umurnya 40 tahun. Kemudian ketika 40 tahun berdakwah, penuh dengan cobaan dan ujian. Wa asyadun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat balaknya siapa? Para nabi. Thummal amsal fal amsal. Kemudian yang lebih mendekati ke sana, yang lebih dekat sana. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Taubah ayat 51. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Memerintahkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Naam, tafadhali dibaca. Nah, ada yang tafadhal. Surat At-Taubah ayat 51. Belum ada. Din, silakan baru Din. Apa Ustaz? Nah, tafadhal. Baru Din kok udah hadir di dalamnya. Sebentar Ustaz. Insyaallah Pak. Ambilkan air. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Artinya, nah, mana Ustaz Baharuddin? Katakanlah, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertawakal. Sudah. Ini Allah perintahkan kepada nabinya alaihi salatu wasallam. Qul, katakan, tidak akan menimpa kami, nggak bakalan. Walaupun ada banyak orang jahat yang hendak melukai kita, menyakiti kita, katakan la yusibana, tidak akan menimpa kami. Yakin kok, yakin. Kecuali yang Allah tetapkan untuk kita. Huwa maulana, Allah tuh pelindung kita, Allah tuh yang punya bumi ini. Allah yang punya mentari, Allah yang punya rembulan. Allah yang menghembuskan angin sehingga terjadi badai. Allah yang mengirimkan hujan sehingga terjadi banjir. Allah yang mengirimkan COVID dan Allah yang menyembuhkan orang-orang yang terpapar COVID-19. Lan yusib, tidak akan pernah menimpa kita kecuali sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Makanya kalau bicara semuanya udah ditakdirin, semua udah kehendaknya.
Tinggal orang beriman tuh bertawakal. Dia serahkan, dia yakin sama Allah Azza wa Jalla. Dan Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 38. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lahu sunnatullahi fil ladzina khalaw min qablu wa kana amrullahi qadaran maqdura. Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah menetapkan yang demikian sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Nah, tuh qadarullah pasti terjadi. Itu yang berlaku. Kita sering mendengar ungkapan manusia hanya berencana. Allah yang menetapkan. 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kita kadang-kala dapat berita, baca berita, ini ada binatang yang umurnya kira-kira berapa juta tahun yang lalu ya. Ada fosil ini itu macam-macam. Itu hanya mereka-reka, menduga. Kenapa? Karena mereka juga nggak tahu, mereka belum lahir waktu itu. Kalau bicara hasil penelitian ya beda-beda dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu orang ke orang lain. Tapi ini ambil nih sebuah keyakinan seorang muslim. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ini. Apa yang pertama Allah ciptakan? Awwalu ma khalaqallahul qalam. Yang pertama Allah ciptakan itu pena. Pena. Full pen ya. Pena yang pertama diciptakan. Lalu Allah mengatakan kepada pena itu, uktub. Uktub, tulis. Wa ma aktub. Apa yang aku tulis? Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis berdasarkan ilmu Allah tentunya. Segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Berarti fase kita nih udah tertulis. Bahwa Indonesia akan mengalami gelombang kedua. Bahwa akan mati setiap hari dengan jumlah hampir 1.000 atau dengan jumlah yang pasti 1.070 umpamanya. Yang terpapar COVID, Anda nggak tahu hari ini berapa. Kemarin kalau nggak salah 56.000. Itu udah tertulis. Akan terjadi kekosongan oksigen umpamanya. Di rumah sakit ini akan ada seorang yang mengandung, kemudian dia meninggal dunia karena nggak dapat kasur umpamanya. Akan ada kapal laut di tengah-tengah gelombang COVID yang tenggelam di penyeberangan antara Banyuwangi ke Denpasar. Tadi malam, seharusnya anak kajian tadi malam, tapi nggak jadi. Akhirnya ditunda malam. Itu sudah ada. Sudah ada. Kapan ditulisnya? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Oleh karena itu seorang mukmin hidupnya tenang. Dan beriman dengan takdir ini membuat seorang hamba jadi pemberani. Nggak bonek, pemberani. Ketika bicara perang,
Kita tahu banyak yang nggak pulang di medan perang, tapi lebih banyak yang pulang. Beberapa peperangan yang terjadi di masa Nabi SAW, perang Uhud, jumlah pasukan Nabi SAW itu 700. Yang meninggal 70. Berarti kan cuma 10%. Jadi seorang mukmin itu yakin, oh, semuanya udah ditulis sama Allah Azza wa Jalla. Dan seorang yang beriman dengan takdir itu nggak akan sombong, nggak akan angkuh dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang dia usahakan, dengan jabatan yang dia capai, dengan karir dan kesuksesan yang dia peroleh. Kenapa? Semuanya itu takdir Allah loh. Duh, sampai anak jadi gubernur itu takdir Allah. Iya. Kenapa? Karena semuanya udah ditakdirkan. Dan dia nggak tahu besok bagaimana. Besok bagaimana dia nggak tahu. Makanya beberapa waktu yang lalu kita melihat bupati-bupati terpilih mati. Udah terpilih dia jamaah, Masya Allah. Dia sudah kampanye, sudah dihitung suaranya, mati. Ingat, kita nggak tahu dengan apa yang akan terjadi, tapi kita yakin semua sudah ditetapkan. Jadi manusia ini makhluk yang lemah, tapi dia menjadi kuat karena bersandar sama Allah Azza wa Jalla. Jadi ucapan dia, oh, semuanya udah ditakdirin. Terus gimana? Ya udah jalanin aja. Nah, ketika dia sukses juga sama, itu juga takdir Allah Azza wa Jalla. Di surat Al-Hadid ayat 22-23, apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, surat Al-Hadid ayat 22-23. Tafadhal. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على Nah, لكي لا تأسوا lanya panjang. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور والله لا يحب كل مختال والله لا يحب كل مختال فخور. Ahsanta. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu Allah adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu
dan supaya kamu jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Tuh lihat jemaah. Apa yang menimpa dari musibah fil ardi di bumi ini. Ada bencana massal seperti COVID-19 yang bukan hanya menimpa kita. Yang dampaknya itu menyeluruh. Ma asaba min musibatin fil ardi di bumi ini. Pandemi, ya mungkin salah satu bentuknya. Wala fi anfusikum, dan tidak pula di diri kalian pribadi. Engkau aja yang merasakan musibah itu. Orang nggak merasakan. Seperti orang, maaf, kena paku, ya dia kakinya yang kena paku. Orang sekampung nggak ada yang kena paku. Jadi ada musibah pribadi, ada musibah massal. Kata Allah, illa fi kitabin min qabli an nabar. Semuanya udah ada dalam Lauhul Mahfuz. Udah dicatat. Sebelum kami menciptakannya udah ada. Itu mudah bagi Allah. Kenapa? Karena Allah udah tahu. Allah tuh udah tahu apa yang bakal menimpa kita. Itu yang dicatat. Kemudian Allah sebutkan. Allah kenapa memberikan penjelasan ini? Agar kalian hidupnya tidak menderita dan tidak congkak. Nggak sombong. Ketika engkau dapat musibah, engkau tidak larut dalam kesedihan. Udah kehendak Allah. Siapa sih ingin kehilangan ibunda tercintanya? Nggak ingin. Siapa ingin kehilangan anak tercintanya? Nggak ingin. Tapi tahu-tahu anak itu meninggal. Tahu-tahu ibu kita meninggal. Bapak kita meninggal. Ustadz kita meninggal. Nggak ada yang mau. Tapi supaya kita sadar, ini kehendak Allah. Dan tatkala dapat nikmat, tatkala engkau sukses, supaya engkau tidak menyandarkan itu kepada dirimu, kepada usaha, upaya, semangat, kesungguhan. Lah. Ustaz, tapi anak kerja. Nah, berapa banyak orang yang kerja seperti engkau? Berapa banyak orang yang kalau kita ngelihat nih, anak baca akan ada pendaftaran CPNS lagi momennya. Berapa ribu orang yang mendaftar dan berapa yang diterima? Kenapa engkau termasuk yang diterima? Kenapa fulan yang di kelas dia itu lebih pintar dari engkau nggak diterima? Semuanya menurut kehendak Allah. Allah nggak suka sama orang sombong, sama orang congkak. Jadi habibti fillah, Rasul SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang beriman itu, Masya Allah. Inna amrahu kullahu lahu khair. Urusan dia semuanya baik. Urusan orang beriman ini. Mau ada pandemi, mau nggak ada pandemi, baik. Mau terdapat COVID-19 ekonominya, mau tambah kaya. Ada orang yang meraup keuntungan di tengah-tengah pandemi ini. Ada yang seperti itu. Urusannya baik semua. Ketika dia sakit baik, ketika dia sehat juga baik. Kenapa? In asabathu sarra. Kalau dia dapat nikmat, apa yang dia lakukan? Syakar. Dia bersyukur sama Allah. Dia meyakini bahwa nikmat ini adalah karunia Allah Azza wa Jalla. Kemudian lidahnya mengucapkan pujian dan sanjungan buat Allah. Lalu itu nikmat dia gunakan dalam ketaatan. Maka itu baik buat dia. Wa in asabathu dharra. Kalau dia ditempa petaka, ditimpa penyakit. Bagaimana sikap orang beriman ini? Sabar. Dia bersabar. Dia tahu semua berjalan atas kehendaknya. Terus mau gimana? Ya udah, dijalanin. Serahkan sama Allah. Nggak perlu ngomong, oh andai kata, nggak perlu. Sabar. Menahan diri. Tidak mengucapkan ucapan yang dimurkain Allah Azza wa Jal. Bahkan kalau ada saudara yang meninggal, ada musibah menimpa, yang dia ingat, inna lillah. Kita tuh milik Allah. Ana sama antum tuh milik Allah. Indonesia yang sedang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Bapak Jokowi itu milik Allah.
Menteri-menterinya milik Allah. Punya siapa? Punya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla.
Atau memang nggak punya keimanan sama Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah tuh yang jagain kita 9 bulan kita di perut ibunda kita. Siapa yang ngasih makan kita? Ibu kita belum bisa kasih makan kita. Bapak kita belum bisa kasih makan kita. Terus siapa yang kasih makan kita? Allah Azza wa Jalla. Yang jagain kita Allah Azza wa Jalla. Allah itu Arhamur Rahimin. Ingat kalau kita doa, ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Itu Allah yang maha pengasih. Di antara pengasih-pengasih yang ada. Masa kita buruk sangka sama Allah Azza wa Jalla? Semua ketentuan Allah itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada baiknya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat 216. Apa kata Allah Azza wa Jalla? كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Subhanallah jemaah. Intinya itu di ilmu Allah. Allah tuh mengetahui, kita nggak tahu. Yang kita tahu, kita suka atau kita nggak suka. Kita nggak suka dengan kematian keluarga kita. Ada istri yang tinggal mati oleh suaminya. Dia nggak suka dengan kejadian itu. Tapi bisa jadi itu baik buat engkau. Dan bisa jadi yang engkau sukai itu buruk buat dirimu. Yang terpapar COVID-19. Kalau dia berpikir, ya Allah ternyata Ustadz, ketika anak terpapar COVID-19, dosa-dosa anak itu berguguran Ustadz. Ternyata ketika itu anak benar-benar bisa fokus baca Quran. Anak bisa fokus berzikir. Anak gak kemana-mana. Anak isoman. Anak kebayang gimana kalau anak mati di kuburan. Anak merasakan di rumah sendirian yang masih bisa berjalan, yang masih bisa bicara, yang masih bisa nonton. Anak sudah merasa hidup kesepian. Gimana ketika anak nanti di kuburan sendirian, gelap gulita. Bukankah ini baik? Sehingga orang itu bisa berpikir. Dan bisa jadi kesehatan itu buruk. Iya Ustaz. Anak kalau sehat banyak maksiat. PPKM nih, kalau kita lihat ada orang-orang yang dengan PPKM nggak bisa maksiat. Karena tempat maksiatnya ditutup. Sehingga ada hikmah di situ. Ustaz, tapi yang lainnya terdampak. Nah, di situ pun ada hikmah. Di sini seorang hamba selalu berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Di barat sana, di Eropa, di Amerika, banyak bunuh diri. Di Indonesia juga di beberapa tempat banyak bunuh diri. Apa penyebabnya? Tidak beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla menjadi salah satu penyebabnya. Orang yang hidup penuh dengan kegalauan itu karena dia nggak beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dokter-dokter kejiwaan di barat sana jemaah. Ada beberapa dokter yang mengkaji tentang orang-orang yang bunuh diri. Dia kaji kenapa penyebabnya ini itu macam-macam. Terakhir nih dokter bunuh diri juga. Subhanallah. Ada satu orang
orang Inggris apa Perancis ya. Dia mengadakan studi di padang pasir tempat orang-orang Badui di Timur Tengah sana atau di daerah Afrika sana. Tempat orang-orang Islam, orang Arab Badui. Dia hidup 7 tahun di sana. Dia mengatakan orang sana itu nggak kenal sama yang namanya, artinya orang Islam yang tinggal di situ itu nggak kenal sama yang namanya kegalauan, kata dia, kepanikan. Ya Allah, tenang hidup mereka. Dia sebutkan penyebabnya karena mereka orang-orang Islam yang beriman dengan takdir, kata dia. Dan dia cerita bagaimana kondisi dia ketika bersama orang-orang Islam. Kadang-kala terjadi badai. Badai yang panas. Dia ceritakan. Ketika itu terasa rambut itu kayak dicabut-cabut, kata dia. Selesai badai itu pergi. Pemimpin kabilah itu mengatakan kepada orang-orang, alhamdulillah, kata dia, segala puji bagi Allah. Mungkin kita kehilangan sesuatu, tapi sejatinya kita diciptakan untuk kehilangan segala sesuatu. Sudah, kambing-kambingnya yang habiskan badai itu dibawa ke air, dikasih minum. Yang masih hidup dan tapi sekarat disembelih sama mereka. Kata dia, nggak ada yang mengeluh sedikit pun. Aku lihat nggak ada yang mengeluh. Mereka bergerak dengan cepat, tidak banyak berbicara dan mengeluh. Sekarang kondisi COVID-19 ini yang kita lihat di negeri kita, banyak komentator ngomong aja. Ini itu macam-macam. Kerjakan yang bisa engkau kerjakan. Serahkan semuanya sama Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau bicara tawakal, kita serahkan sama Allah, semua sudah kehendak Allah, bukan berarti kita nggak beramal. Lalu kalau gitu ngapain? Aku ngapain kalau semua udah ditakdirkan? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang beriman yang kuat, keimanannya itu lebih baik dan lebih cintai Allah daripada orang beriman yang lemah keimanannya. Wa fi kullin khair. Tapi di setiap orang beriman ada kebaikan. Lalu apa kata Nabi SAW? Ihris ala ma yanfa'uk. Nih, seorang mukmin itu hendaklah bersungguh-sungguh untuk meraih apa yang bermanfaat buat engkau. Wasta'in billah wa la ta'ajaz. Engkau minta tolong sama Allah. Artinya kita menghadapi banyak hal yang mungkin kita nggak mampu. Minta tolong sama Allah. Wa la ta'ajaz. Jangan jadi orang yang lemah. Ada orang lemah, aduh nggak bisa, aduh nggak mungkin, aduh. Apa gunanya aduh? Berbaik sangka sama Allah. Jangan lemah. Berusaha berbuat. Wa in asabaka syai', nih kuncinya. Ketika engkau tertimpa sesuatu yang tidak engkau sukai, fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Jangan mengatakan, andai kata aku berbuat ini, andai kata aku nggak ketemu sama fulan, aku nggak positif. Andai kata dia nggak keluar rumah, andai kata dia nggak datang ke rumahku, andai kata aku nggak belanja, andai kata semua ucapan andai kata itu tidak akan merubah keadaan yang ada. Apa kata Nabi SAW? Jangan mengatakan andai kata. Kenapa? Fa inna lau taftah amal syaitan. Ucapan lau itu membuka pekerjaan setan, merusak dirimu. Yang akhirnya kita lihat ada orang yang bunuh diri, ada yang stres, ada yang loncat dari gedung gara-gara ditinggal oleh pacarnya, gara-gara diceraikan oleh suaminya, gara-gara di PHK, gara-gara punya utang, gara-gara bunuh diri. Andai kata nggak perlu. Katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu sudah kehendaknya dan Allah berbuat apa yang dikehendaki. Jadi mukmin itu bersungguh-sungguh beramal, minta tolong sama Allah, nggak boleh lupa. Kemudian nggak boleh jadi orang yang lemah. Dia harus jadi orang yang semangat. Apapun yang menimpa dia, semua sudah kehendaknya. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator Bapak Ilham Bintang. Jazakumullah khair. Nah. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih banyak. Kita
akan lanjut ke acara tanya jawab untuk memanfaatkan waktu yang sisa 25 menit lagi. Saya akan mulai dengan pertanyaan dari atas nih Ustaz. Dari Abu Slamet. Pak Ustadz, izin bertanya. Apakah ana berdosa Ustaz jika memakai uang kas kantor ana? Karena gaji ana selalu telat Ustaz. Namun jika gaji ana sudah turun, ana kembalikan lagi uang kasnya Ustaz. Jadi ini ada Pak Ustadz dari Abu Slamet menanyakan dana bridging itu loh, dana talangan. Apakah itu boleh atau tidak Ustaz? Naam. Dosa tidak? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam itu harus mengikuti persyaratan yang dibuat di antara mereka. Seorang bos itu harus memberikan gaji kepada karyawannya sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Waktunya tanggal sekian umpamanya. Oleh karena itu, Nabi SAW mengatakan, a'tul ajira ajrahu qabla yajifa araq. Berikan kepada pekerja itu gajinya sebelum keringatnya kering. Kalau ternyata ditunda-tunda pemberian gajinya, berarti kezaliman yang dilakukan. Orang yang seperti ini, yang zalim, yang tadi tidak memberikan gaji sesuai dengan kesepakatan, apa yang harus dilakukan? Maka anak buah nggak boleh ngambil uang kas. Tapi uang kas itu bukan uang dia sendiri, uang orang banyak kadang-kala di sana. Apalagi dikatakan dana talangan untuk hal-hal yang lainnya. Maka anak rasa yang perlu dia lakukan, dia menyampaikan kepada atasannya, anak kadang-kala kalau telat gaji, anak pinjam. Sampaikan, anak pinjam uang itu. Karena ketelatan, kadang-kala telat itu karena masalah kezaliman dari atasannya atau karena memang masalahnya belum ada duit. Jadi anak rasa supaya tidak terjadi masalah, memang kalau kita lihat orang yang menzalimin kita, yang ngambil barang kita, kita sejatinya boleh ngambil barang kita dari yang ada di dia. Tapi kalau tidak diatur akan terjadi keributan. Oleh karena itu ada pihak berwajib yang menjadi penengah kita dengan orang yang mungkin tadi yang bermasalah sama kita. Jadi anak rasa yang perlu dilakukan adalah berbicara baik-baik kepada atasan, sampaikan bahwa anak kadangkala pakai uang kas ketika gaji itu telat. Insya Allah itu menyelesaikan masalah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Berikutnya Pak Ustadz dari Umu Adlan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, jadilah anak-anak akhirat. Jangan jadi anak-anak dunia, karena anak itu akan mengikuti ibunya. Apa maksudnya kalimat itu Ustaz? Dari Ibnu Qayyim itu. Nah. Bila anak-anak tidak mau mengikuti ibunya, yang selalu mengajarkan dan mengingatkan sunnah-sunnah sebagai mana yang diperintahkan, itu artinya anak-anaknya tidak menjadi anak-anak akhirat. Mohon pencerahan Ustaz. Siap, barakallahu fikum. Nah, dunia itu punya anak dan akhirat punya anak. Artinya ada orang-orang yang memang bekerja, beramal untuk akhiratnya dia. Dalam bayangan dia, anak itu muka akhirat gitu loh. Anak nggak lama hidup di dunia. Namun ada orang yang sibuk mencari dunia. Dia jadi anaknya dunia. Apa yang dia kerjakan semuanya orientasinya dunia. Uang, jabatan, wanita. Akhirat sama sekali nggak dia pikirkan. Ketika dia mati selesai. Dunia ibunya ini ninggalin dia. Karena ketika dia di kuburan dunianya nggak ikut. Karena dia anaknya dunia. Sedangkan ketika bicara anaknya akhirat, dunia dapat, akhirat dapat. Kalau dikatakan tadi punya anak ya, yang mungkin sulit untuk diajak mengamalkan sunnah. Sulit kepada ketakwaan, diajak kepada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini jadi PR buat orang tuanya. Banyak di antara kita
yang mungkin telat mendidik anak-anak. Atau anak-anak kita punya pergaulan yang menyebabkan dia terpengaruh dengan kawan-kawan. Maka orang tua hendaklah memperhatikan dari sisi pendidikan buat anaknya. Awal pendidikan kalau bicara keimanan. Tanamkan beriman dengan rukun iman yang 6. Agar anak-anak itu tahu ada di situ beriman dengan hari akhir. Yang beriman dengan hari akhir ini, beriman kepada Allah dan kepada hari akhir ini merupakan motor penggerak orang itu beramal buat akhiratnya. Kenapa dia sedekah? Karena dia tahu nih fulus yang anak keluarin, nih duit nih 100 juta anak keluarin, anak akan dapatkan ini insya Allah. Ketika anak dikubur anak. Ketika anak di padang mahsyar. Ketika anak dihadapkan dengan timbangan, insya Allah duit ini ada di sana. Tapi ini mobil yang anak beli 1 M, anak gak akan bawa. Itu keimanan dengan hari akhir. Tanamkan hal itu dengan harapan tadi anak insya Allah akan mudah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fiik. Nah. Berikutnya Ustaz dari Ummu Fira. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kenapa Allah belum mengabulkan doa-doa padahal semua perintah sudah dilakukan? Apa yang harus disikapi jangan sampai futur? Pertanyaan kedua, apakah ada hadis yang mengatakan seorang wanita atau perempuan dilarang ziarah ke makam kubur? Nah, demikian Ustaz. Siap. Nah, yang kedua ziarah kubur. Baik, ahibati fillah. Pertanyaan pertama, kenapa doa-doa kita nggak dikabulkan? Kan Allah janji Ustaz. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Terus ana nih Ustaz, udah 2 tahun, udah 3 tahun, udah 10 tahun berdoa, sampai hari ini belum dikabulkan. Seakan-akan dia pikir kok kayaknya gak sesuai dengan janji Allah. Allah gak pernah ingkar janji. Selama doa yang kita panjatkan memenuhi syarat dan ketentuan. Jadi yang perlu anti pikirkan adalah memenuhi syarat dan ketentuan. Apa saja persyaratannya? Terkadang kita hendak melamar kerja ke satu tempat atau hendak melanjutkan kuliah ke satu perguruan tinggi. Kita nggak ditolak. Kita perlu cari tahu kenapa Anda ditolak. Oh, karena berkasnya kurang ternyata. Oh, berarti ada persyaratan yang tidak terpenuhi. Ini yang perlu kau lakukan pertama. Apakah persyaratan dan ketentuan itu sudah Anda penuhi semua sehingga Anda pantas mendapatkan jawaban dari Allah, pantas doaku diterima, atau ternyata memang ada syarat yang nggak terpenuhi. Contohnya makan haram. Makan haram, iya. Bukankah Nabi SAW mengatakan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para nabi agar mereka makan yang baik, makan yang halal. Lalu beliau menyebutkan kisah, menyebutkan seorang laki-laki yutilus safar, yang dia melakukan perjalanan panjang. Doanya musafir ini mustajab. Kalau kita lihat musafir zaman dulu ya, perjalanan naik onta, berdebu, kusam, kusut. Dan doanya mustajab. Kondisi dia, kondisi orang yang mustajab doanya. Kemudian orang ini mengangkat kedua tangannya. Dia memanggil Allah mengatakan, Ya Rabb, Ya Rabb. Dia angkat tangan. Di antara adab berdoa itu mengangkat tangan. Kemudian di antara adab doa itu adalah memanggil Allah dengan nama-namanya yang indah. Dan orang ini melakukan itu. Kurang apa sekarang kalau kita lihat? Musafir. Secara kondisi dia memang sangat butuh dengan pertolongan Allah. Dia angkat tangan. Dia panggil nama Allah Azza wa Jal.
Terus kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram. Dia tuh makanannya haram, mashrabuhu haram, minumnya haram, pakaiannya dari yang haram, dikasih makan dari yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Gimana mau dikabulin doanya, gimana mau dikabulkan? Jadi ini yang pertama yang harus kita lihat. Kalau ternyata Ustaz, alhamdulillah Ustaz, sejak anak dengar nggak boleh makan haram, anak tinggalkan yang haram-haram itu. Semua ada berdoa, anak yakin doa anak akan dikabulkan. Anak tidak tergesa-gesa. Betul semuanya, berarti doa antum dikabulkan. Loh, tapi sampai sekarang belum Ustaz. Jawaban dari doa kita itu 1 dari 3 hal. Jawabannya itu jawaban pilihan. Yang milih siapa Ustaz? Allah SWT. Yang pertama, yang diminta dikasih. Kadang-kadang nggak langsung dikasih. Nabi Ibrahim minta anak, dikasih umur berapa? Umur 86 tahun kira-kira. Baru dikasih anak. Bisa dibayangin. Kemudian jawabannya itu yang diminta dikasih. Walaupun ada waktu. Tapi dalam waktu itu Ustaz, yang nggak dikabulkan itu, mungkin kau dikasih yang kedua. Apa yang kedua? Engkau diselamatkan dari musibah yang akan menimpa. Engkau minta supaya diterima kerja di perusahaan fulan, tapi engkau nggak diterima. Terus jawabannya, ternyata engkau diselamatkan dari COVID-19. Engkau jadi sehat. Ini bisa jadi jawaban dari doa tadi. Engkau nggak pernah berdoa supaya diselamatkan dari COVID-19. Yang minta ini. Nggak pernah engkau berdoa minta diselamatkan supaya nggak ditabrak sama bis. Supaya kau nggak jalan, nggak jatuh di jalan. Enggak kan? Tapi dengan doa engkau minta diterima di perusahaan, nggak diterima di perusahaan, tapi engkau diselamatkan dari musibah yang nilainya setara dengan doamu. Terus kalau 2 ini nggak dikasih, kasih apa Ustaz? Doanya itu ditabung sama Allah, disimpan buat engkau di sana di akhirat. Dan itu lebih baik daripada engkau dapatkan di dunia. Kenapa? Karena bisa jadi kalau kita dapatkan yang kita pinta di dunia, ternyata menyebabkan bala dan musibah buat kita. Sehingga Allah berikan nanti di akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi jangan pernah putus asa. Tetap yakin dan jangan tergesa-gesa. Ini syarat ketentuannya. Yustajabu lil abdi ma lam yastajil. Kata Nabi SAW, akan dikabulkan doa hamba selama dia tidak tergesa-gesa. Namanya orang minta. Kadang-kala kita datang minta, datang lagi ya besok ya. Besok kita datang lagi. Dikatakan datang lagi ya besok ya. Datang lagi. Jangan pernah bosan. Jangan tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, wa kaifa yasta'jil ya Rasulullah? Gimana orang itu tergesa-gesa? Gimana? Orang itu mengatakan, qad da'autu wa qad da'autu. Aku udah doa, aku udah minta, tapi kok kayaknya nggak dikabulkan. Akhirnya dia berhenti berdoa. Engkau tuh minta. Namanya orang minta, sabar. Barakallahu fiik. Nah. Baik Ustadz, berikutnya dari Yuliastri. Ini pertanyaannya kira-kira begini Ustadz. Apakah kalau bercerai itu adalah takdir? Nah. Bagaimana kalau sebelum cerai kita belum mengenal agama dengan baik karena kurang ilmu? Tapi kemudian setelah bercerai baru belajar dan berpikir andaikan dulu sudah belajar agama mungkin akan menjadi istri yang lebih baik sehingga tidak ditinggalkan. Itu Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jemaah, menikah itu takdir. Punya anak itu takdir. Bercerai pun itu takdir. Dan subhanallah, tadi disebutkan oleh penanya. Ternyata dengan perceraian, dia belajar agama. Dia jadi ngerti. Kalau dia berpikir, andai kata aku belajar agama, andai kata itu nggak perlu dipakai. Tapi yang dikatakan, alhamdulillah, berarti nikah itu memang harus belajar dulu. Harus belajar dulu.
Tapi bukan berarti engkau mengatakan andai kata engkau nggak akan ceraikan. Ada orang yang faham agama, yang ngerti agama, tapi bercerai juga. Ada. Maka yang perlu engkau lakukan, ambil pelajaran dari perceraian. Kalau ternyata penyebab terjadinya perceraian itu dirimu. Karena bisa jadi perceraian itu disebabkan kesalahan dari pihak lelaki atau dari pihak perempuan. Kalau dilihat dari penanya seakan-akan kesalahan dari dia. Maka ini jadi pelajaran buat dia. Apa yang terjadi semoga menjadi penghapusan dosa. Karena musibah itu ya dapat menghapuskan dosa. Musibah itu dapat membuat orangnya jadi lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla. Maka sekarang engkau berdoa. Engkau memohon kepada Allah agar Allah mengirimkan buat dirimu jodoh yang lebih baik daripada yang dulu. Tapi kalau engkau berpikir engkau ingin rujuk lagi dengan laki-laki tersebut, boleh jadi engkau rujuk. Engkau tinggal minta kepada kerabatmu. Kalau memang sudah selesai masa iddahnya berarti nggak bisa rujuk, nikah baru nggak ada masalah. Berharap seperti itu nggak ada masalah. Tapi kalau mengatakan andai kata, karena sudah terjadi, maka tidak perlu engkau mengatakan andai kata. Tapi yang jelas engkau perlu memperbaiki diri supaya itu tidak terulang kembali. Hadza wallahu a'lam bissawab. Berikutnya dari Fiona, Ustaz. Oh, tadi ada satu pertanyaan yang belum dijawab Pak Ilham. Yang tentang ziarah kubur buat perempuan, iya. Siap. Nah, mungkin Anda jawab satu ini dulu. Iya, silakan Ustaz. Iya, berkaitan dengan ziarah kubur buat wanita. Memang ada khilaf di antara para ulama tentang hukum ziarah kubur buat wanita. Disebabkan adanya hadis yang berbunyi, la'anallahu zairatil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Ternyata hadis ini diperselisihkan kesahihannya. Ada yang mensahihkan hadis itu sebagian ulama. Tapi hadis yang sahih berbunyi, la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang suka ziarah kubur. Jadi yang suka ini yang dilaknat. Yang keseringan dia ziarah kubur. Tujuan ziarah kubur itu adalah mengingat kematian. Jadi perempuan ketika ziarah kubur silahkan. Pendapat yang sahih, perempuan sama dengan laki-laki. Dia juga disyariatkan, disunnahkan untuk ziarah kubur. Dalam rangka apa ziarah kubur? Dua. Mengingat akhirat dan mendoakan mayit. Mengingat akhirat, melembutkan hati. Bukan ziarah kubur, ingat dunia. Tidak sedikit orang ziarah kubur supaya dunianya lancar. Supaya tokonya lebih banyak pelanggannya. Ziarah kubur itu untuk ingat akhirat. Dan untuk mendoakan yang mati. Kalau bicara mendoakan yang mati, nggak harus ziarah kubur. Kita ketika sholat, ketika sujud, di waktu-waktu mustajab, kita berdoa buat yang meninggal. Sampai Allah akan mengabulkan doa kita. Tapi kalau untuk mengingat kematian kita perlu ziarah kubur. Jadi bicara ziarah kubur buat wanita yang dilarang itu yang sering-sering ziarah kubur. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ini berikutnya Ustaz dari Fiona. Jika suami tidak menafkahi selama 8 tahun karena istrinya bekerja. Suami hanya menanggung hutangnya saja dan suami meninggalkan sholat wajibnya. Istri sudah mendakwahi secara pelan-pelan dan menunjukkan dengan sikap dan teladan. Namun suami tidak kunjung berubah. Apakah dosa jika istri menggugat cerai, Ustaz? Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Tujuan pernikahan adalah menegakkan hukum-hukum Allah dalam rumah tangga. Mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Memperbanyak anak keturunan umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ketika hukum-hukum Allah nggak bisa untuk ditegakkan di sana. Tadi dikatakan suami nggak sholat. Suami tidak memberikan nafkah. Apakah boleh sang istri menggugat cerai suaminya? Boleh. Jadi yang terlarang itu, yang diancam tidak akan mencium bau surga adalah ayyuma mra'atin sa'alat zawjaha talaqan
perempuan mana saja yang menggugat cerai suaminya tanpa alasan yang syar'i, tanpa alasan yang diperbolehkan, itu nggak akan mencoba surga. Tapi kalau asal alasannya suami nggak sholat, jelas ini akan merusak kehidupan rumah tangga. Anak-anak melihat bapaknya nggak sholat, istri melihat suaminya nggak sholat, teman tidurnya nggak sholat ini. Terus 8 tahun tidak memberikan nafkah, ini mungkin berkaitan dengan hak istri. Istri bisa jadi menerima, nggak apa-apa lah aku nggak dikasih nafkah, aku halalkan, yang penting dia baik. Ini nafkah nggak ngasih, hubungan sama Allah buruk sekali. Maka alasannya sangat boleh sekali sang istri menggugat cerai suaminya. Dan sampaikan kepada suami alasannya, kenapa engkau berpisah sama dia, supaya gugatan cerai itu menjadi cemeti yang memperbaiki suami. Suami jadi sadar, oh karena aku nggak sholat, oke kalau gitu aku mau sholat. Oh karena aku nggak ngasih nafkah, oke insya Allah aku akan memberikan nafkah. Mungkin istri mengatakan untuk nafkah nggak ada masalah, yang penting kau sholat 5 waktu. Tapi kalau suami nggak mau, silahkan digugat cerai dan semoga suaminya dapat hidayah setelah itu. Dan bisa jadi tidak terjadi perceraian karena suami berusaha memperbaiki diri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pak Ustadz dan Bapak dan Ibu-Ibu, ada banyak pertanyaan Pak Ustadz, tapi waktu kita memang sudah hampir habis. Saya hanya menyisakan satu pertanyaan saja Pak Ustadz ya. Siap. Dan mohon maaf jamaah Bapak dan Ibu kalau ada yang pertanyaannya tidak tersampaikan. Ini dari Ibu Lina Herlina, Kementerian Sosial. Kayaknya ini perkara berat ini Pak Ustadz. Subhanallah. Dia bilang, Ana baru saja disolimi oleh atasannya dia Pak Ustadz maksudnya, di kantor yang sangat merugikan buat kehidupan Ana. Ana yakin takdir Ana di tangan Allah, hanya sebagai manusia Ana merasa sakit hati. Dan Ana berusaha tabayun agar beliau menyadari kehilafannya. Namun bukan sadar, tetapi malah beliau bilang Ana zuzon. Dan beliau tersinggung sampai berharap pahala baik Ana buat dia di akhirat kelak. Mendengar itu semua, Ana minta maaf atas kesalahan Ana. Namun beliau tidak mengucapkan memaafkan Ana. Setelah itu Ana bertobat, beristighfar, memohonkan ampun atas dosa-dosa Ana dan memohonkan ampunan buat atasan Ana dan didoakan agar dia diberi hidayah agar menyadari kesalahannya yang terlalu sering menzalimi anak buah sehingga anak buahnya banyak yang sakit hati dan mendoakan kejelekan untuk beliau anak beliau. Ana kasihan Ustaz. Apa yang ditanyakan ini Ustaz ya? Itu aja Ustaz. Siap. Naam jamaah. Ya. Ahibati fillah. Terkadang kita merasa dizalimi. Namun bisa jadi kita yang telah menzalimi. Ana sering ngobrol sama istri Ana. Kadangkala ya namanya di sebuah organisasi di mana kita bersama, kadangkala kita merasa dia itu melakukan kesalahan. Bisa jadi enggak, dia enggak salah, Ana sampaikan kepada dia. Dia itu atasan. Sehingga namanya atasan, dia itu yang memerintahkan. Ketika ada rapat ini itu ya, ketika dia putuskan maka anak buah harus mengikuti gitu. Seperti itu seharusnya. Maka ketika terjadi atasannya ketika ditegur, kan dia merasa atasannya yang dizalimin sekarang. Sehingga marah sang atasan dan tidak mau memaafkan yang bertanya tadi. Kalau urusannya sudah seperti ini, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, masalahnya diselesaikan di dunia. Dicari penengah yang memutuskan siapa yang salah. Karena 2 orang ini merasa benar dua-duanya. Di masa Nabi SAW, kadang-kala sahabat ada yang bertikai.
Mereka datang kepada Nabi SAW. Nabi menyelesaikan. Didengarkan dari ini, didengarkan dari ini. Karena biasanya orang itu ya ingin bela diri sendiri. Tapi kalau ternyata memang atasannya yang salah. Kalau benar. Maka nanti nggak ada masalah dengan dia tidak mau memaafkan. Karena dia yang salah. Kalau benar dia yang salah. Oleh karena itu nanti akan ada pengadilan akhirat. Allah akan menegakkan. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Kata Allah, pada hari itu akan ditampakkan segala sesuatu, tidak ada yang disembunyikan. Allah juga mengatakan wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kita akan tegakkan timbangan-timbangan keadilan. Nggak ada satupun orang yang dizalimi. Kalau itu perbuatan baik sebesar biji sawi atau perbuatan jahat sebesar biji sawi, kami akan datangkan semua. Dan cukup Allah yang akan menghisap. Sampai nanti pada hari kiamat, domba yang bertanduk, yang menanduk kawannya, yang tidak bertanduk, Allah akan tegakkan keadilan buat mereka. Jadi kalau memang ibu merasa terzalimi, maka orang yang dizalimi boleh mendoakan keburukan. Boleh. Allah mengatakan, la yuhibbullahu al-jahra bisu' minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alim. Allah tuh nggak suka dengan ucapan-ucapan buruk, ungkapan-ungkapan buruk kecuali orang yang dizalimi. Dia boleh angkat tangan, meminta kepada Allah. Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Kalau dia benar dizalimi, ingat doanya orang yang dizalimi mustajab. Nabi SAW pernah berpesan kepada Mu'ad bin Jabal ketika dia diutus ke Yaman. Kan di antara tugasnya mengumpulkan zakat. Zakat itu diambil dulu. Nabi mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, Iyaka wa kara'ima amwalihim. Hati-hati engkau dengan harta-harta mulia mereka. Zakat itu dari 40 ekor kambing, 1 kambing. Hati-hati jangan diambil yang paling bagus. Ternyata itu kezaliman gitu. Yang biasa-biasa aja. Yang standar yang diambil. Wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati engkau, takutlah engkau dengan doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Enggak ada hijabnya antara dia sama Allah SWT. Allah mengatakan la ansurannak walau ba'dahin. Aku akan tolong engkau. Walaupun ada waktu, mungkin ada jeda waktu yang menunggu. Jadi ana rasa kalau memang tadi dia menzalimi anak buahnya, ibu nggak apa-apa mendoakan agar Allah memberikan hukuman kepada dia, agar dia sadar. Tapi kalau mendoakan supaya dapat hidayah yang tadi ibu sampaikan, itu akan lebih baik. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga menghadapi kondisi yang ada, kita serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tetap berusaha, tetap jaga protokol kesehatan, tapi tetap yakin bahwa penyakit itu kalau Allah takdirkan pindah sama kita, kita nggak tahu lewat mana dia akan pindah sama kita. Tapi ketika kita sakit pun, semoga kita nggak sakit semuanya, ketika kita sakit pun, kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pasti di balik semua itu ada hikmah karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Barakallahu fiik. Anda kembalikan ke moderator, ke Bapak Ilham. Jazakumullah khairan. Baik Ustadz, Bapak dan Ibu-Ibu jamaah Majelis Ta'lim Ar-Rohat. Demikian akhir acara kajian pada malam hari ini. Terima kasih banyak Ustadz telah memberi ilmu. Dan terima kasih banyak kepada seluruh hadirin yang sudah bekerja sama melaksanakan kajian ini berjalan lancar dan sukses. Kita bisa menyerap ilmu itu dan akan mengamalkannya dalam kehidupan kita bermasyarakat. Bapak dan Ibu, jangan lupa menjaga protokol kesehatan. Sekarang bukan lagi 3M, tapi 6M. Ibu-ibu tahu semua bahwa selain pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, juga menghindari kerumunan, mengusahakan tidak keluar rumah, dan kalau bisa banyak berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala supaya pandemi ini segera berlalu dan kita semua kembali kepada kehidupan normal, kembali beraktivitas, kembali mengabdikan diri kepada kehidupan
berbangsa, bernegara, dan beragama. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.